Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus kiranya melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Dalam renungan kita hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yeremia 22 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah menjadi sifat manusia ketika hidupnya dalam keadaan sentosa, yang artinya baik-baik saja, aman, sehat, makmur dan berkecukupan, ia cenderung melupakan Tuhan dan sepertinya tidak lagi membutuhkan kehadirannya. Saat keluarga baik-baik, anak-anak berhasil dalam studi, pekerjaan sudah mapan dengan gaji yang cukup tinggi, apalagi yang perlu kita khawatirkan, apalagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Jadi kita tidak perlu lagi berusaha keras, kita tidak perlu lagi ibadah ke gereja, kita tidak perlu lagi berdoa saat mau makan, hendak tidur pada malam hari, dan setelah bangun pagi. Sudah cukup saudara-saudara, ini sering kita lakukan. Sebaliknya kita baru mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh apabila bisnis kita sedang hancur, toko kita hampir bangkrut, studi kita gagal total, belum memiliki anak meski sekian lama sudah berumah tangga, atau hal-hal buruk lainnya yang sedang menimpa kita. Saudara-saudara yang terkasih, tidak salah bila kita datang mencari Tuhan ketika dalam masalah. Namun, apakah kita harus menunggu sampai musibah menimpa kita dahulu, baru kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan melayani Tuhan? Mengapa ketika masih muda, kuat, sehat dan berkelimpahan, kita sudah hitung-hitungan dan tidak mau melakukan yang terbaik baginya? Saudara-saudara yang terkasih, dalam Matius 19 ayat 16-22 diceritakan, ada anak muda yang hidupnya makmur dan segalanya baik-baik saja. Bahkan dalam hal kerohanian, sepertinya ia tidak bercacat. Semua hukum Taurat dia lakukan dengan baik. Namun ada satu hal yang kurang, seperti kata Yesus dalam Matius 19 ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata anak muda ini lebih memilih mencintai hartanya daripada harus mengikut Tuhan. Harta, kemewahan, uang menjadi prioritas utama dalam hidupnya, melebihi kasihnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia memilih meninggalkan Tuhan daripada harus kehilangan hartanya. Saudara-saudara yang terkasih, bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan selagi keadaan kita baik-baik. Jangan tunggu sampai Tuhan menegur kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang besar yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, atas segala bimbingan-Mu, atas segala tuntunan-Mu, atas kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur atas janji firman-Mu.
Ampunilah kami ya Tuhan, seringkali kami tidak mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Kami tidak mengandalkan Engkau dalam segala kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menuntun kami. Engkau senantiasa mengurapi kami untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami ya Tuhan, jagalah kami. Biarkan kami senantiasa berserah kepadamu saja dalam segala keadaan. Baik itu pada saat kita mengalami masalah maupun pada saat kita baik-baik saja. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami yang senantiasa menjaga kami, yang tahu keadaan kami, tahu masa depan kami. Kami akan memprioritaskan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan akan menjadikan berkat dan kekuatan bagi saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.